Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudara. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, Quran kitabku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh, alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Bu Ayu Wiranti. Bu Ayu hari ini akan berkisah tentang seorang wanita di tempat yang sangat jauh sekali, di tengah padang pasir yang panas sekali, dan di tempat yang luas. Di manakah itu? Ada dua orang hewan yang sedang berbincang-bincang, satu semut dan yang satu unta. Si semut berkata kepada unta, "Hai unta, kamu tahu tidak? Dulu di tengah padang pasir yang panas ini ada seorang wanita yang hebat. Dia disiksa, tapi dia tetap beriman kepada Allah." Siapa wanita itu? Aku belum pernah mendengar kisahnya. Semut menjawab, "Dengarkan ya, nanti akan dikisahkan oleh Bu Ayu Wiranti." Ayo kita dengar kisahnya. Siapakah wanita itu? Dialah wanita yang sangat beriman dan tak kenal lelah dalam dakwah. Siapa namanya? Dialah Ummu Syuraik. Ummu Syuraik hidup di zaman Nabi di dalam suku Quraisy. Nah, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan berdakwah Islam kepada para suku Quraisy, Ummu Syuraik terketuk hatinya untuk beriman kepada Allah, menerima Islam di dalam dadanya, dan iman tertancap dalam dadanya sehingga Ummu Syuraik berkomitmen untuk menjalankan dakwah Islam, mendakwahkan Islam kepada seluruh penduduk Quraisy. Iman sudah tertancap dalam dadanya, dia kemudian ingin mengajarkan Islam, menyebarkan agama Islam kepada para penduduk Quraisy. Anak-anak, apa yang terjadi selanjutnya? Ummu Syuraik terus bergerak perlahan-lahan, mengendap-endap. Dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada para perempuan-perempuan Quraisy. Dia berdakwah dari satu rumah ke rumah satu, berdakwah dari satu kemah ke kemah yang satu, dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy yang lain. Dia berdakwah, mengajarkan Islam, mengajak para wanita-wanita, ayo masuk Islam, kita mengenal keindahan Islam agar kita bisa selamat dari siksa Allah, agar kita bisa masuk ke surga Allah. Dan kemudian apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya terciumlah gerakan dakwah dari Ummu Syuraik. Terdengarlah dakwahnya oleh para kaum Quraisy. Mereka kemudian berganti hari, matahari mulai terbit. Ketika matahari terbit dan dakwah Ummu Syuraik sudah diketahui, datanglah para kaum Quraisy. Mendatangi Ummu Syuraik, dan orang Quraisy berkata, "Apakah benar kamu telah mengikuti agama Muhammad?"
Ummu Syuraik menjawab dengan tenang, "Ya, demi Allah, aku telah mengikuti agama Muhammad." Kaum Quraisy kemudian berkata kepada Ummu Syuraik, "Sungguh, jika karena bukan kaummu, maka kau akan kutangani dengan tangan kami sendiri." Ummu Syuraik bersabar hingga akhirnya kemudian datanglah keluarga Abu Al-Krak, yaitu keluarga dari suaminya. Dia mendatangi Ummu Syuraik dan bertanya, "Apakah kamu telah mengikuti agama Muhammad?" Ummu Syuraik menjawab, "Demi Allah, aku telah mengikuti agama Muhammad." Kemudian mereka langsung menjawab, "Sungguh kami akan menyiksamu." Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Mereka menangkap Ummu Syuraik, menariknya, mengikatnya, kemudian mereka membawanya ke atas sebuah unta yang lemah dan buruk. Ummu Syuraik dikasih makan dan dikasih madu, tapi tidak diberi minum setetes pun. Bayangkan anak-anak, tidak diberi minum setetes pun. Ummu Syuraik dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas, ditaruh di tengah padang pasir, kemudian disiksa, tidak diberi minum setetes pun selama 3 hari. Bayangkan anak-anak, Ummu Syuraik disiksa di tengah padang pasir yang panas selama 3 hari dan tidak mendapatkan air minum setetes pun. Kemudian mereka bertanya kepada Ummu Syuraik, "Katakan, apakah kamu tetap mengikuti agama Muhammad?" Ummu Syuraik tak mampu menjawab karena dia sudah sangat lemah. Dia hanya mampu menaikkan jarinya ke atas langit yang menunjukkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian selama 3 hari dia disiksa, tak berdaya di tengah gurun pasir. Apa yang terjadi? Ketika Ummu Syuraik tak berdaya di tengah padang pasir, Ummu Syuraik melihat ada suatu ember yang tergantung antara langit dan bumi. Ember itu tak bertali, tapi juga tidak ada yang memegangi, tergantung di antara langit dan bumi. Ember itu turun ke atas dada Ummu Syuraik, dan Ummu Syuraik merasakan dinginnya air yang ada di ember itu. Kemudian Ummu Syuraik meminum air yang ada di ember itu 1 teguk. Kemudian ember itu naik lagi ke atas, tergantung antara langit dan bumi ember itu. Ummu Syuraik melihat di atas itu embernya. Kemudian ember itu turun lagi, menyentuh dada Ummu Syuraik, dan kemudian Ummu Syuraik meminumnya seteguk lagi. Untuk kedua kalinya ember itu naik lagi ke atas langit. Ummu Syuraik menyaksikan embernya tergantung antara langit dan bumi. Dan untuk ketiga kalinya ember itu turun ke Ummu Syuraik, mengenai dadanya. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Ummu Syuraik langsung meminum air itu sepuasnya, membilas wajahnya, membilas tubuhnya, membilas kepalanya hingga dia merasa segar kembali. Setelah dia merasa segar, kaum Quraisy itu mendatangi Ummu Syuraik. "Hai, kamu telah mencuri air kami ya? Dari mana kamu mendapatkan air itu?" Ummu Syuraik menjawab, "Aku mendapatkan air ini dari Allah, dari Rabbku." Mereka kemudian memeriksa tempat air mereka yang masih tertutup rapat. Begitu mereka melihat tempat airnya masih tertutup, mereka kembali kepada Ummu Syuraik dan berkata, "Sesungguhnya kami bersaksi bahwa Rabbmu adalah Rabb kami. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan kami memasuki Islam." Allahu Akbar. Orang-orang kaum kafir Quraisy yang menyiksa Ummu Syuraik akhirnya memasuki Islam dan ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Keimanan kepada Allah di dada Ummu Syuraik membuat dia tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Bahkan dengan dakwahnya orang-orang bisa mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Barang siapa yang berdakwah dan orang yang didakwahi mendapatkan hidayah Allah melalui dakwahnya, maka dia mendapatkan lebih baik dari unta merah. Masya Allah. Si semut kemudian langsung bernyanyi, "Sia
Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Entah menjawab. Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, Quran kitabku. Unta, mau gak kamu seperti Ummu Syurek? Mau. Aku biar bisa dapat unta merah. Nah, anak-anak, begitulah kisah tentang Ummu Syurek yang beriman hanya kepada Allah dan kemudian dia menyebarkan kasih sayang Islam kepada orang sekitarnya. Anak-anak juga harus begitu, hanya beriman kepada Allah supaya kita bisa masuk surganya Allah. Alhamdulillah. Demikian kali ini Bu Ayu akhiri kisah ini. Semoga kita bisa mendapat pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sicera Simak cerita Ramadan SDIT Ar-Raihan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Semakin sehat, semakin bahagia di bulan penuh berkah. Jangan lupa like. Subscribe. And share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.